Kami akan mencoba mempraktekkan coaching alur tirta pada kasus kedua. Di sini saya Siti Hawa sebagai coach, kemudian rekan saya Aidatul Fitria sebagai coach. Iya. Kami bertukar peran sekarang. Ya. Baik. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Hawa, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Bu. Bu Aida sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Saya Oh ya dengar Bu tadi. Hawa, Iya, iya. iya kebetulan sekali nih saya cari-cari dari kemarin. Oh, Bisa kita duduk sebentar Bu? Ada hal yang ingin saya bicarakan sebentar. kok saya deg-degan ya? Ada apa ya? Pasti kelihatannya ini penting. Iya, Semoga saya tidak diadili. tidak Bu, tidak. Ini hanya Ya, sharing-sharing sedikit saja Bu. oke, oke. Ya, begini, sesuai dengan pengamatan saya, Bu Hawa ini saya lihat sering sekali tidak ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan, baik oleh dinas maupun pelatihan online. Nah, yang diadakan oleh Kemenristek mungkin atau platform lainnya. Kalau boleh tahu Bu, kenapa ya? Begini Bu Aida, saya jujur aja nih, Iya, bukan saya tidak mau mengikuti pelatihan yang sudah diberikan informasi itu, tapi saya punya banyak sekali pekerjaan rumah yang nggak habis-habisnya, apalagi saya tuh punya anak-anak kecil. iya. Nah, itu semua membuat saya tidak memiliki waktu senggang, Bu. Oh begitu Bu. Menurut saya nih ya Bu ya, kalau soal pekerjaan rumah itu semua guru sama saja Bu. Selain mengajar di sekolah, pasti di rumah masing-masing tuh sibuk mengurus pekerjaan rumah. Nah, sehingga hal ini menurut saya tidak bisa dijadikan alasan, Bu. Iya juga sih, Bu. Saya sih sebenarnya saya jujur aja kalau begitu, Bu. Iya, Bu. Uh, saya tuh sebenarnya malas ikut pelatihan online, Bu. Karena kenapa? Karena saya tuh tidak ahli di dalamnya. Oh, begitu, Bu. Tidak ahli bagaimana maksudnya, Bu? Begini, Bu Aida, saya nih kurang ahli dalam hal uh, penggunaan teknologi sekarang ini seperti laptop. Apalagi pelatihan-pelatihan yang diinformasikan itu banyak sekali menggunakan aplikasi-aplikasi baru dan pembelajarannya itu semuanya kan online. Itu yang membuat saya tidak mau ikut karena saya tidak mahir dalam menggunakan laptop itu. Istilahnya apa ya Bu ya? Kok saya nih gaptek gitu. Iya, ya. Oh, begitu, Bu Hawa. Baiklah. Sekarang ini kan, Bu, perkembangan teknologi itu sangat luar biasa pesatnya. Setiap detik pasti berkembang terus. Nah, jadi kita sebagai pendidik, jika tidak mengupgrade kemampuan diri, tentulah kita yang akan ketinggalan. Dan tentunya Ya, merugikan peserta didik kita akan ke depannya, Bu. Jadi menurut saya, bagusnya jika mengikuti perkembangan, meskipun maksudnya bagusnya Ibu Siti Hawa tetap menyediakan waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan diri, meskipun Bu Hawa tidak terlalu ahli di dalam bidang situ, Bu. terima kasih Bu atas pencerahannya. Iya, Bu. Menurut yang penting, Bu Hawa mengetahui perkembangan teknologi yang ada dan mengikuti kemajuan teknologi terutama di bidang pendidikan. Apalagi kita sebagai pendidik, Bu, kita tidak bisa diam saja karena merasa tidak memiliki kemampuan. Nah, kita harus tetap belajar sedikit walaupun sedikit demi sedikit, Bu. Sambil kita tetap
fokus pada ilmu atau keterampilan yang kita sukai. Nah, kira-kira nih Bu, apa sih yang bisa dilakukan oleh Ibu Hawa untuk mengembangkan diri selain mengikuti pelatihan online, Bu? Insya Allah Bu, saya mulai bertekad melalui pencerahan yang Ibu sampaikan hari ini. Saya mulai bertekad dalam hati mulai sekarang. Saya tidak mau santai-santai lagi. Saya Ya, nggak mau ketinggalan uh, teknologi, perkembangan teknologi. Saya akan coba mengikuti perkembangan yang ada. iya. Bagaimana Bu, dengan cara apa Bu Hawa ingin mengembangkan kompetensi diri? Sedangkan kata Bu Hawa tadi, katanya Anda tidak terlalu mahir menggunakan laptop. Iya betul. Saya akan coba pertama itu saya akan coba ngatur waktu dulu Iya, biar saya bisa mempelajari banyak hal, terutama saya yang gaptek ini bisa mengerti teknologi. Kemudian saya akan coba belajar autodidak melalui YouTube ataupun sarana yang lain. Saya berharap mungkin apa yang saya dapatkan ini berguna bagi saya agar kualitas diri saya untuk menjadi pendidik yang profesional dan bisa dinikmatin oleh anak-anak hasilnya. iya. Luar biasa sekali Bu Hawa. Saya berharap Ibu benar-benar berkomitmen demi mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Iya Bu Aida, sekarang tuh saya sadar memang selama ini ya saya kelihatan terlalu santai memang banyak sekali perkembangan teknologi yang saya tidak tahu. Uh, Sekarang saya merasa justru apa kasihan dan merasa bersalah kepada murid-murid saya karena saya tidak bisa memberikan kesan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi mereka. Uh, karena selama ini kalau saya ingat-ingat cara mengajar saya mungkin terlalu monoton, kemudian menggunakan metode lama yaitu istilahnya tidak berpusat pada murid, anak-anak harus istilahnya teacher center, semuanya berpusat pada gurunya. Mungkin ini juga yang membuat mereka pencapaiannya atau meningkatnya rasa bosan terhadap pembelajaran yang saya berikan. Saya jadi kalau ingat itu kok jadi sedih Bu ya. Iya. Betul sekali bahwa saya bersyukur sekali bahwa mau menyadari tanggung jawab Ibu terhadap murid-murid. Saya bersyukur jika Ibu mulai saat ini uh, mengaktifkan diri untuk mengikuti berbagai pelatihan online. Nah, kira-kira nih bagaimana apa langkah pertama Ibu untuk mengembangkan kompetensi diri nih Bu? Yang kira-kira yang Ibu akan lakukan dalam waktu dekat ini? Iya, saya pertama itu seperti yang saya sudah sampaikan yang tadi, yang pertama saya akan memanage waktu dulu, Ya, kemudian dari waktu yang saya sediakan, saya akan belajar mencoba mengikuti pelatihan-pelatihan yang saya rasa itu sangat penting buat saya dan untuk peningkatan kemampuan anak, ya, seperti pelatihan online ataupun pelatihan offline. Kemudian saya juga akan mencoba belajar atau pengembangan diri secara otodidak karena saya lihat tuh sebenarnya Bu ya informasi tuh banyak di YouTube itu. Cuman ya mungkin penyakit di sayanya yaitu malas. Saya akan coba melawan rasa malas itu demi kualitas diri saya dan untuk peserta didik saya. wah, luar biasa sekali tujuan Ibu ya. Mudah-mudahan terlaksana ya Bu ya. Nah, jika Amin. Ibu Siti Hawa mengalami kesulitan, Ibu boleh bercerita kepada saya ataupun teman guru lainnya tentang kesulitan Ibu, sehingga kita bisa belajar bersama-sama Bu. Ibu tidak keberatan. Oh, tentu saja tidak Bu, malah saya senang kalau ada teman yang ingin belajar bersama saya, seperti itu Bu. Terima kasih banyak Bu. Nanti kalau ada undangan pelatihan nih yang Ibu tahu, minta tolong
share ke kita Bu, biar saya bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Iya, Bu. Terakhir nih, Bu, ya, Iya. sebelum kita tutup sesi sharing kita nih, kira-kira bagaimana cara Bu Hawa untuk menjaga tanggung jawab Ibu agar tetap berkomitmen untuk, melakukan pengembangan diri secara rutin, Bu? Iya. Saya akan berusaha Bu, saya berkomitmen untuk, memacu motivasi, eee, meningkatkan kualitas diri saya dengan cara belajar. Iya, Dan saya akan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi maksudnya, dengan cara belajar pula. Saya akan coba memperbaiki diri dengan mengusir rasa malas, malas, iya. rasa terlalu santai. Saya akan coba membangkitkan dalam diri saya bahwa saya tuh punya tanggung jawab besar. Saya akan yakinkan diri saya bahwa masa depan anak-anak itu atau peserta didik itu ada di tangan saya. Iya, luar biasa sekali Bu Hawa. Iya, Harapan Bu. dan tanggung jawabnya saya rasa Ibu sudah sangat luar biasa karena memikirkan anak-anak kita yang akan Iya, menjadi generasi yang menggantikan kita selanjutnya, Bu. Eee saya berterima kasih atas waktu yang disediakan oleh Bu Hawa sehingga, mau, bertukar pikiran bersama saya. Saya harap tidak mengganggu waktunya nih, Bu. iya, saya yang justru berterima kasih Bu bisa mengingatkan kelemahan pada diri saya. Kalau dibiarkan berlarut-larut maka akan berdampak tidak baik untuk diri saya maupun anak-anak. Iya, insya Allah kita saling mengingatkan ya, Bu. Saya Iya, Bu. harap Ibu tidak ada sakit hati nih sama saya atau marah mungkin ngambek gara-gara saya ingatkan seperti ini, Bu. Insya Allah enggak Bu Aida. Saya terima kasih banyak Bu. Nah, iya, Bu. Mari kita tutup sesi sharing kita ya, Bu ya, Iya, dengan membaca alhamdulillahirabbil alhamdulillah.